Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan di dalam perjumpaan kita akan menghasilkan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena munculnya, tampilnya saya di sini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan melalui ketika saya belajar, bahwasanya balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya apa yang kita tahu walaupun hanya sedikit, itu ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain, agar orang lain juga bisa mengetahui seperti yang kita ketahui, sehingga orang lain bisa memperoleh nikmat seperti kita memperoleh nikmat, sehingga orang lain memperoleh kesenangan seperti kita memperoleh kesenangan. Oleh karena itu, bukan berarti yang menyampaikan ini adalah lebih unggul dari yang mendengarkan, belum tentu juga. Akan tetapi menyampaikan ini landasannya adalah menjalankan perintah Nabi SAW untuk menyampaikan apa yang telah ia ketahui. Tetapi benar-benar yang kita ketahui itu adalah benar menurut dirinya. Akan tetapi ketika terjadi kesalahan, tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi dan dibenarkan ketika terjadi kesalahan. Dan orang yang ahli ilmu biasanya akan membuka diri dengan dasar masing-masing. Bukan berarti ketika kita mengajukan dasar apa yang kita amalkan kemudian harus diterima oleh orang lain, juga belum tentu, karena orang lain juga mempunyai dasar di dalam dia mengamalkan sesuatu. Oleh karena itu kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain, pendapat yang ada dalilnya, dan orang lain juga tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada kita walaupun pendapatnya itu punya dasar. Jadi kita sama-sama melakukan amalan kita sesuai dengan dasar-dasar yang kita pahami, sesuai dengan dalil-dalil yang kita pahami. Kalau ada orang yang memahami bahwasanya kunut subuh itu adalah tidak sunnah, ya nggak usah melakukan kunut subuh. Tetapi orang yang seperti itu tidak boleh menyalahkan kepada orang yang melakukan kunut subuh, karena ia merasa kunut subuh itu adalah sunnah. Seperti Imam Syafi'i di dalam sholat subuhnya melakukan kunut subuh, karena menurut ijtihadnya Imam Syafi'i, subuh itu adalah ditandai dengan kunut. Artinya di dalam sholat subuh di rakaat terakhir itu ada kunut subuhnya. Maka alangkah indahnya hidup kita ketika perbedaan pendapat ini disikapi dengan lapang hati. Yang mau kunut subuh silahkan sholat subuh pakai kunut, yang tidak kunut subuh silahkan pada saat sholat subuh tidak kunut. Jadi indah seperti itu, tidak usah menyalahkan yang kunut subuh itu adalah bid'ah, kemudian yang tidak kunut subuh sholatnya tidak sah. Yang seperti itu tidak perlu lagi. Kenapa kok demikian? Karena masing-masing punya dasar. Ulama salafus soleh saja tidak mempermasalahkan kunut subuh atau tidak kunut subuh. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i, gurunya yang melakukan kunut subuh. Imam Syafi'i juga tidak pernah menyalahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang ketika sholat subuh tidak melakukan kunut subuh. Ini artinya antara satu dengan yang lain saling tasammuh. Maka alangkah indahnya kita hidup di Indonesia ini dengan hidup tasammuh. Artinya menghargai amalan orang lain tanpa mencela amalan orang lain. Karena walaupun dicela, sesungguhnya amalan kita tetap berjalan, cuman agak mengganggu di dalam hati karena dicela. Ya walaupun bagaimana orang kalau dicela itu pasti tidak enak, dicela itu pasti menyakitkan. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak tasamuh
hidup di negeri yang demokrasi ini, yang kita sebut dengan NKRI harga mati. Ya, itu kan kita orang-orang NU menyatakan seperti itu, NKRI harga mati. Jadi nggak boleh dirubah. Dasar negara kita tidak boleh dirubah. Dasar negara kita adalah Pancasila, dan itu sudah sejalan dengan Al-Quran, itu sudah sejalan dengan Islam. Tidak ada satupun yang bertentangan. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan ibadah, maka indah sekali kalau kita tasamuh. Seperti umpamanya ketika seseorang yang tidak suka kunut subuh, dia sholat bersama orang-orang yang kunut subuh, dia jadi imam, yang tadinya tidak kunut, ia pun melakukan kunut. Ini bukan berarti dia menganggap kalau seandainya tidak kunut itu kemudian atau melakukan kunut itu kemudian membatalkan sholat. Tidak yang seperti itu. Ini karena tasammuh. Dan ada juga sebaliknya, orang NU yang melakukan kunut subuh, ketika ia melakukan kunut subuh tadi, ketika ia sholat bersama orang-orang yang tidak kunut, taruhlah umpamanya Muhammadiyah begitu tidak kunut, maka ia pun ketika jadi imam dia menjadi tidak kunut. Ini artinya apa? Artinya keduanya adalah tasamuh, dan tokoh-tokoh ulama kita sudah banyak yang mencontohkan seperti itu. Bukan mereka tidak tahu dalil, mereka segudang ilmunya. Kita ini apalah, tidak ada seujung kukunya ilmu kita dibanding dengan beliau-beliau para ulama-ulama rahimahumullah itu. Nah, dengan demikian ketika seseorang beribadah dengan tasamuh yang seperti itu, maka amanlah kita hidup dimanapun kita berada, selalu dalam kondisi aman, nyaman, dan tentram. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ini semua ketika seseorang telah mencapai tidak hanya batasan pada iman taklid, apalagi iman taklid. Kalau iman taklid itu selalu menyalahkan kalau tidak sama dengan dirinya. Tetapi kalau sudah naik iman ilmu, naik iman iyan, naik kepada iman hak, kemudian apalagi naik iman hakikah, maka yang seperti ini tasamuhnya akan lebih mendalam. Kenapa? Karena imannya tidak taklid lagi, imannya sudah naik pada iman hakikah. Tapi ada sebuah iman yang tidak boleh kita pelajari. Kalau iman iyan, iman ilmu, kita bisa mempelajarinya, yaitu dengan cara kita gabung dengan majelis taklim, kita sama-sama belajar. Maka yang tadinya taklid kita bisa menjadi naik menjadi iman ilmu. Dan juga iman iyan bisa dipelajari. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita sudah tahu dalilnya, kita berzikir kepada Allah, maka muncullah imannya itu dari hatinya. Maka iman iyan ini bisa dipelajari, bisa diriyadhoi, bisa diterapkan. Dan kemudian iman hak ini juga bisa dilatih untuk menjadi diri kita itu masuk pada tingkatan iman hak, yaitu merasa bahwasanya kita bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita, bukan mata kita, tapi hati kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dilatih dan perlu waktu yang cukup lama untuk melatihnya. Setelah itu juga iman hakikah itu juga bisa dipelajari, bisa diriyadhoi, bisa bisa dilatih. Ketika kita melatih terus zikir kepada Allah yang tadinya musyahadah, akhirnya di situ masuk pada makom fana kita, artinya kita ini tidak ada apa-apanya, dan bahkan kita ini juga tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya bisa dilatih. Ada satu iman yang tidak bisa dilatih, ada satu iman yang tidak bisa dipelajari, dan ada satu iman yang enggak boleh sama sekali kita pelajari. Apa itu? Iman hakikatul hakikah. Ketika ada iman hakikatul hakikah, maka iman ini tidak boleh kita pelajari. Tidak ada jalan untuk mempelajarinya, dan Allah melarangnya untuk mempelajari iman hakikatul hakikah ini. Kenapa? Karena iman hakikatul hakikah ini adalah imannya para rasul, imannya para nabi. Kenapa? Kok rasul bisa sampai pada iman hakikatul hakikah? Karena yang mengajari Allah langsung,
melalui malaikat Jibril. Jadi Allah ketika ingin memberi pelajaran kepada Rasulnya, perintah malaikat Jibril, malaikat Jibril yang menuntunnya. Maka iman hakikatul hakikah itu adalah imannya para Rasul. Jadi kita nggak boleh belajar kepada seseorang, mau belajar apa? Saya ingin belajar iman hakikatul hakikah. Terus dia belajar, tujuannya apa? Supaya menjadi Rasul. Ya nggak bisa, orang yang ngajari aja bukan Rasul, bagaimana mungkin dia bisa akan jadi Rasul? Jadi nggak ada seseorang yang belajar iman hakikatul hakikah kemudian terus jadi Rasul, tidak ada. Karena memang iman hakikatul hakikah itu tidak boleh dipelajari. Kalau ada yang mengaku-ngaku jadi Nabi, itu hanya mengaku-ngaku saja. Sebetulnya imannya itu bisa jadi masih taklid, itu imannya. Dia nggak sampai kepada iman hakikatul hakikah. Seperti Nabi yang namanya mengaku diri musaddiq ya. Kalau Nabi musaddiq itu yang kemarin ditangkap polisi itu, orang yang seperti itu nggak akan sampai kepada iman hak pun nggak nyampe, apalagi pada iman hakikatul hakikah. Nabinya Nabi musaddiq. Ada lagi Nabi yang lain namanya seperti nama orang Jawa yang seperti itu. Maka iman hakikatul hakikah ini tidak bisa dipelajari dan tidak ada jalan untuk mempelajarinya. Karena pengen jadi Nabi, kemudian tuh terus belajar dengan iman hakikatul hakikah. Seperti tadi yang saya sampaikan, Nabi yang namanya musaddiq tadi kan nggak enak kalau ada Nabi namanya musaddiq. Kalau kan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lalu soalnya karena nabinya musaddiq sallallahu ala musaddiq, nggak enak yang seperti itu. Oleh karena itu ada satu iman yang tidak bisa dipelajari, yaitu iman hakikatul hakikah. Maka fattaqlidu lil awami, iman taklid itu adalah iman untuk orang awam. Orang awam ketika dia beriman, maka imannya adalah iman taklid, hanya ikut-ikut saja. Oleh karena itu ketika seseorang itu imannya masih taklid, maka faqalbuhu taraddudun, hatinya masih berbolak dan berbalik. Dia belum ada keyakinan yang mantap. Kenapa? Karena hatinya masih berbolak dan berbalik. Oleh karena itu kita sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Nah, orang yang imannya taklid ini dia masih berbolak berbalik. Oleh karena itu iman taklid itu adalah iman untuk orang awam. Fal ilmu, iman ilmu li ashabil adillah. Iman ilmu itu untuk orang-orang yang punya dalil. Wal imanul iyan, dan iman iyan itu adalah li ahlil muraqabah, untuk orang yang suka muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman hak itu adalah li ahlil musyahadah, untuk orang yang sudah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman hakikah itu adalah iman yang sudah musyahadah la ilaha illallah, ia maknai tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah fana semua di dunia ini, tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di balik yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.